Maka termasuk yang kami suarakan akhir-akhir ini adalah bagaimana kita semua ini bukan sekedar menjadi orang yang hadir di majelis ini, tapi bagaimana kita semua menjadi penyelenggara. Penyelenggara daripada majelis ini, penyelenggara stasiun radio, penyelenggara televisi. Jadi bukan hanya sebagai pemirsa saja, bukan sebagai pendengar saja, bukan sebagai hadirin, ikut andil. Karena yang mendengar suara ini misalnya, atau yang menyaksikan acara ini, kok berubah menjadi baik, itu buat kita lumayan tabungan itu. Semoga kita tidak kepleset kok. Amin. Kalau ternyata ada yang kepleset, ini gara-gara kebaikan yang pernah kita lakukan, mereka tidak akan diam. Mereka akan memohon kepada Allah, ya Allah, saya baik itu gara-gara dengar radio. Siapa yang ngurusi radio ya Allah? Angkat. Siapa yang ngurusi televisi? Siapa yang nyumbang membuatkan radio ini? Ini hakikat. Dan begitulah kebaikan tidak akan disia-siakan. Kebaikan yang kita tanamkan saat ini di dunia akan kita petik nanti di akhirat. Baik, ini. Kita baca hadis ke-679. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa meridhai keduanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma ba'atsallahu min nabiyyin, nabi tidak pernah mengutus satu nabi pun, walastakhlafa min khalifatin, tidak mengangkat seorang khalifah pun. Khalifah di sini maknanya lebih luas, yang ngurusi. Apakah khalifah ngurusi kelas kecil, pokoknya ngurusi orang lain. Khalifah yang punya tugas ngurusi orang lain, illa kanat lahu bitonatani, kecuali bersamanya juga ada dua kawan dekat. Dua kawan dekat. Bitonah itu kawan dekat. Kalau dalam bahasa lain, bitonah itu kalau baju yang paling dalam, tapi maksudnya adalah orang yang sangat dekat, yang biasa berdiskusi, curhat, ngomongin apa ini. Nah, kayaknya curhat itu hanya kepada kawan dekat, hanya orang sakit saja semua orang dicurhati. Kan ada orang mukanya muka curhat. Itu orang sakit, gunjing sana sini. Suaminya diomongin sana sini. Ini curhat itu hanya kepada orang yang sangat bisa dipercaya, dan harus orang yang kenal agama, dan harus orang itu bakal menyelesaikan permasalahan. Itu curhat. Kalau Anda curhat kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan Anda, namanya menggunjing. Curhat kepada orang yang Anda pandang satu soleh dia. Yang kedua, dia adalah orang yang bakal menyelesaikan permasalahannya. Curhat. Kalau dia bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah, namanya menggunjing. Lah ini, bitonah orang dekat. Bitonatun ta'muruhu bil ma'rufi wa tahudduhu alaihi. Yang pertama adalah kawan dekat yang mengajak Nabi atau khalifah atau pemimpin tadi, mengajaknya dalam kebaikan. Wa tahudduhu alaihi, dan selalu menghimbau, membimbing, menyuruh kepada kebaikan. Wa bitonatun, dan yang satu lagi adalah bitonah, kawan dekat, ta'muruhu bisyarri, yang mengajari kejelekan. Wa tahudduhu, selalu menghimbau untuk melakukan kejelekan. Alaihi, mengajak kejelekan. Wal ma'sumu man 'asama Allah, adapun maksum yang terjaga adalah siapapun yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Nah, ini banyak ahli pensyarah hadis menjelaskan bitonah. Bisa saja yang dimaksud itu adalah diri Nabi sendiri, tapi maksudnya juga untuk yang lainnya. Nabi pun demikian. Nabi ternyata bersama Nabi, jadi pertama dimaknai bitonah ini ada qarin. Semua orang punya qarin. Qarin dari bangsa jin. Qarin. Ini menafsiri. Ada qarin su', qarin khair. Jadi dalam diri kita itu, Nabi pun demikian, ada qarin. Dari bangsa jin yang baik, dari bangsa jin yang buruk. Dan ini terus tarik-menarik. Cuman, bagi Nabi tidak akan membahayakan, karena jinnya pun menjadi Islam dan tidak mengganggu Nabi. Atau Nabi telah dijaga. Baik, ini para pensyarah hadis dipinggirkan makna ini, karena ini maknanya lebih luas adalah semua orang, ini lihat. Pasti kalau menjadi pemimpin, pasti yang akan mendekati ini ada dua model manusia. Pasti. Yang pertama, manusia baik yang ingin mendekat untuk membantu dalam kebaikan. Ada lagi orang yang enggak baik datang untuk merusak dan mengambil kepentingan untuk dirinya sendiri. Ini pasti. Dan tidak mungkin tidak, sudah dikatakan oleh Nabi. Makanya waspadalah kalau ternyata Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Maka Anda harus bisa memilah siapa yang bakal membisikkan kebijakan-kebijakan kepadaku. Siapa yang harus aku ajak bicara tentang permasalahan ini.
Jangan asal orang. Dan Anda harus memilah, harus melihat kebiasaan orang itu ahli sujud. Lalu katanya seorang pejabat misalnya, sekretaris pribadinya misalnya, nggak sholat. Bahkan mungkin agamanya beda misalnya. Atau mungkin suka mabuk ini. Jadi orang dekatnya begitu. Nah ini sebenarnya salah pilih dan berbahaya. Dan harus ditolak, dipinggirkan, nggak bisa. Karena apa? Dia akan bercerita kepadaku tentang sesuatu yang ada di luar. Jangan sampai ceritanya bohong lalu aku ngambil keputusan yang salah, merusak umat. Maka di sini, kalaupun Anda menjadi seorang pemimpin, maka siapa yang Anda pilih menjadi wazir menteri-menterimu? Siapa yang akan menjadi wakil-wakilmu? Siapa yang akan mendukungmu? Harus dipilih yang benar. Kalau tidak, lihat. Mereka akan berbondong. Pokoknya mereka bakal datang, tinggal kamu menyeleksi. Jadi pasti disabdakan oleh Nabi, akan datang nanti. Kalau kamu jadi pemimpin sekelas apapun, sekecil apapun, pasti ada yang datang kepadamu orang baik yang dia niat untuk membantumu, dan juga pasti ada yang datang orang jelek yang ada niat buruk. Termasuk Nabi, berarti kiai pun demikian. Loh gitu loh. Makanya kalau dekat kiai pun ini belum tentu semuanya niatnya baik, tapi insya Allah yang bersama kita ini baik-baik semuanya. Amin. Cuman ini waspadalah engkau. Siapa yang bisikkan kepadamu, ini hati-hati. Bisa saja bisikkan kejelekan. Nabi, wong Nabi saja begitu kok. Nabi ada yang berusaha datang kepada Nabi untuk membisikkan yang jelek. Tapi Nabi gak bisa karena maksum, beliau dijaga oleh Allah. Dan termasuk dari pengikut Nabi ada yang maksum, tapi maksumnya kalau Nabi maksum tidak mungkin melakukan kejahatan, tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Cuman maksum kalau dinisbatkan kepada umat ini kan maksum. Al-maksum man asamallah, orang yang dijaga oleh Allah. Maksudnya apa? Terjaga. Bukan maksum tidak bisa berdosa. Kalaupun nanti salah akan mudah kembali. Ini adalah selain daripada Nabi. Jadi para tokoh ulama pun mungkin ada yang bisikkan. Ada orang bisikkan. Loh, anak satu saja bisa saja dibisikkan. Yang satu ngajari baik biar menjadi penerus yang baik. Yang satu, wah ini zaman modern harus begini. Kepleset, anaknya hilang. Bisa jadi yang bisikkan luar biasa. Makanya intinya apa? Waspadalah dirimu. Kalau kamu menjadi seorang pemimpin apa saja, wong jadi kiai pun kamu harus waspada. Sebab mesti ada yang datang kepadamu dari orang soleh, orang baik, yang selalu membisikkan dengan ketulusan. Tapi awas, ada juga yang datang kepadamu membisikkan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, dan biasanya itu adalah menghancurkan. Bitonah su, yani kawan dekat yang jelek, dan ada kawan bitonah khair, yang kawan dekat yang baik. Yani maka ayo waspada, ya. Siapapun termasuk tokoh masyarakat, ulama. Kalau sudah ada orang kerjanya menjilat. Pada zaman Nabi ada orang menjilat, sehingga Nabi tahu ini minal munafiqin. Ini orang munafik. Cuman biarpun demikian Nabi tidak bisa langsung memangkas begitu. Hanya mungkin ngambil kebijakan Nabi ini tidak jangan diberi tugas, jangan diberi ini. Ada bitolah su. Nabi pun demikian, bagaimana kita? Pemimpin seperti apapun, termasuk Anda misalnya punya perusahaan, maka yang menjadi pemimpin karyawan pun harus Anda pilih orang yang takut kepada Allah. Kalau tidak bisa melaporkan kepada Anda sesuai dengan hawa nafsunya, gara-gara nggak senang sama orang laporan jelek. Pak, ini karyawan ini nggak bener nih, gini-gini, pecat. Terlanjur memecat, dolim. Karena pengikut yang salah. Apa? Karena pendamping yang salah, yang membisikkan yang salah. Maka ini untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda punya pengikut, kalau Anda didapatkan tugas dari Allah, mendapat tugas dari Allah untuk ngurusi orang lain, maka waspadalah siapa yang bakal membisikkan kepadamu. Cari orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah. Dan ini bisa dibaca dengan pengalaman pergaulan sehari-hari. Ngerti dia, ahli sujud, takut haram, takut makan yang haram, menjaga dari yang dimurkai oleh Allah, maka itu tanda kebaikan. Tapi yang salah itu adalah hanya karena dia punya pendidikan misalnya, pendidikannya tinggi. Wah, yang penting saya perlu seorang pendamping yang punya akademik pendidikan yang tinggi, kelas apa gitu. Wah, semakin tinggi semakin cerdas, semakin hebat kalau bohongin kamu. Jangan macam-macam. Ya, ini harus yang soleh dulu, yang benar. Maka nanti akan menyelamatkan kita.